Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa, kita masuk materi yang pertama dari perkuliahan farmakoepidemiologi ini. Capaian pembelajaran untuk materi yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi farmakoepidemiologi, epidemiologi, farmakologi, dan juga farmakologi klinik. Latar belakang dari keilmuan farmakologi yaitu dengan adanya penemuan obat yang semakin gencar pada saat ini. Seperti kita tahu, pada masa pandemi COVID ini yang menjadi perbincangan di kalangan keilmuan atau ilmuwan farmasi klinik adalah obat-obat yang dengan efektif dapat menyembuhkan COVID-19 dan juga ingin segera menemukan vaksin yang dapat mencegah seseorang tertular atau terpapar dari virus COVID-19 ini. Nah, sejalan dengan penemuan obat yang semakin banyak atau semakin gencar pada saat ini, ada satu aspek yang harus diperhatikan, yaitu adanya regulasi penemuan obat. Nah, regulasi penemuan obat ini berjalan paralel atau seiring dengan munculnya efek obat yang tidak menyenangkan atau biasanya kita kenal dengan nama adverse drug reaction, yaitu efek yang menyakitkan pasien setelah mengkonsumsi obat tersebut dan juga tidak menyenangkan. Di suatu negara di Amerika, angka kematian akibat munculnya adverse drug reaction itu mencapai 100.000 per tahun, bahkan sekitar 1,5 juta pasien menjalani rawat inap akibat adverse drug reaction, di mana sekitar 30% diantaranya sebenarnya dapat dicegah atau preventable. Nah, kita mulai akan meninjau karakteristik dari studi farmakoepidemiologi, epidemiologi, farmakologi klinik, dan juga farmakologi. Yang pertama adalah farmakoepidemiologi. Nah, di sini ada satu contoh penelitian, yaitu penelitian dengan tujuan efektivitas ACE inhibitor dibandingkan dengan kalsium channel blocker pada pasien hipertensi yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini diperlukan jumlah sampel yang cukup besar, yaitu 850 sampel. Tentu saja setelah melalui proses perhitungan sampel berdasarkan angka kejadian pasien hipertensi yang ada di Indonesia, misalnya dalam 1 tahun. Dan kemudian penelitian dilakukan dalam wilayah yang cukup luas, ya. Kita ambil contoh di sini misalnya di beberapa rumah sakit di Pulau Jawa. Karakteristik dari studi farmakoepidemiologi di sini adalah ada yang ingin diketahui, yaitu efek dari suatu obat, dan juga penelitian dilakukan dalam jumlah partisipan atau jumlah sampel yang cukup besar. Efek dari obat di sini peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas ACE inhibitor dibandingkan dengan kalsium channel blocker, dan kita sudah bisa melihat juga bahwa penelitian ini dilakukan dengan jumlah sampel yang cukup besar, yaitu 850. Contoh studi farmakoepidemiologi yang lain dapat mudah kita temukan di sebagai contoh PubMed, ya. Apabila kita searching di sana, maka akan diperoleh studi efektivitas dari suatu obat yang itu dilakukan pada jumlah sampel atau jumlah partisipan yang cukup besar, ya. Jadi akan berbeda dengan randomized control trial. Kalau randomized control trial itu di situ bertingkat, ya. Ada yang jumlah sampelnya terbatas, ada yang jumlah sampelnya mungkin agak besar, ya. Nah, kemudian studi selanjutnya adalah epidemiologi. Sebagai contoh di sini penelitian yang bertujuan menentukan prevalensi penyakit demam berdarah, ya. Contohnya di Pulau Jawa, dan juga faktor penyebab yang menimbulkan demam berdarah, sehingga pada satu waktu demam berdarah itu dapat dianggap sebagai kejadian luar biasa.
Karakteristik dari studi epidemiologi itu yang pertama adanya distribusi suatu penyakit yang ada di suatu daerah dan juga determinan penyakit atau faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit tersebut. Nah, jadi perbedaan dari farmakoepidemiologi dan epidemiologi adalah jika farmakoepidemiologi adalah studi mengenai efek obat dan epidemiologi di sini cenderung mempelajari tentang distribusi dan juga determinan dari suatu penyakit. Selanjutnya adalah studi farmakologi. Nah, ini yang paling sering dilakukan oleh para mahasiswa farmasi ya apabila melakukan skripsi atau percobaan di lab ya. Saya yakin semua dari Anda sudah melakukan penelitian farmakologi pada saat praktikum farmakologi. Nah, di situ kita melakukan beberapa hal, misalnya untuk mengetahui efek antiinflamasi, ekstrak etanol, daun, contohnya daun X ya. Atau efek yang lain, anti nyeri, kemudian juga apakah suatu senyawa bisa sebagai obat atau herbal untuk menurunkan kolesterol ya atau trigliserida atau juga gula darah ya, di mana hal itu dicobakan pada hewan. Jadi uji farmakologi itu cenderung uji praklinik yang dilakukan pada hewan ya, dan tujuannya adalah untuk mengetahui aktivitas dari suatu senyawa. Kemudian selanjutnya adalah farmakologi klinik. Farmakologi klinik ini tujuan penelitian contohnya menentukan parameter farmakokinetik ekstrak etanol pada daun X. Contohnya di sini pada manusia sehat ya. Nah, pada farmakologi klinik ini biasanya kita lakukan di tahap uji klinik awal ya, dan dilakukan pada manusia. Uji klinik awal seperti yang kita sering dengar berita akhir-akhir ini adalah vaksin untuk COVID-19 ya, yang didatangkan dari Cina, yaitu dilakukan uji farmakologi klinik yang tahap atau fase ketiga. Fase pertama dan fase kedua sudah dilakukan di China. Nah, fase pertama, fase kedua, fase ketiga itu masuk dalam farmakologi klinik. Nah, jika kita melihat urut-urutan atau proses dari penemuan suatu obat, nah di sini kita melihat ya ada eksplorasi terhadap uji aktivitas dan juga uji toksikologi, baik itu dilakukan secara in vitro ya maupun dilakukan secara in vivo. Nah, ada uji toksikologi, kemudian uji aktivitas, di sini ya dilakukan uji praklinik. Nah, dari sini biasanya ditemukan IND. IND itu Investigational New Drug ya. Nah, kemudian untuk menuju ke proses senyawa tersebut menjadi suatu obat, maka dilakukan uji klinik fase 1, fase 2, fase 3 di mana masing-masing tujuannya berbeda. Uji klinik fase 1 tujuannya adalah untuk mengetahui keamanan, kemudian parameter farmakokinetik dan tolerabilitas. Sedangkan uji klinik tahap kedua atau fase kedua adalah keamanan dan efikasi ya pada beberapa pasien. Jadi perbedaannya dengan uji klinik tahap 1, uji klinik tahap 1 pada manusia yang sehat, uji klinik tahap 2 pada beberapa pasien ya, dan kemudian uji klinik tahap 3 pada jumlah pasien yang lebih besar, yaitu untuk mengetahui keamanan dan efikasi. Nah, yang ada di dalam uji praklinik di sini adalah uji farmakologi, dan kemudian uji farmakologi klinik adalah yang masuk dalam uji klinik fase 1, fase 2, dan fase 3. Selanjutnya kita melakukan post marketing surveillance di sini ya, di mana di sini dibutuhkan jumlah sampel yang lebih besar untuk mengetahui efek sebenarnya dari suatu obat dan juga untuk mengetahui pharmacovigilance atau muncul atau tidaknya adverse drug reaction. Nah, ini yang biasanya kita sebut dengan uji atau studi farmakoepidemiologi. Nah, dengan demikian kita sudah mengetahui perbedaan mendasar antara uji farmakoepidemiologi,
farmakologi, farmakologi klinik, dan juga epidemiologi. Nah, bagaimana kontribusi ilmu farmakoepidemiologi, terutama di sini terkait dengan penemuan obat? Maka kontribusinya yang pertama adalah untuk mendapatkan presisi efek obat yang lebih baik. Jadi misalnya obat tersebut sudah lolos uji klinik tahap ketiga dan kemudian sudah bisa diproduksi. Nah, ketika obat tersebut di-launching di pasaran, di market, maka dilakukan suatu studi pharmacovigilance atau studi dengan jumlah sampel yang lebih besar. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil yang real, hasil yang nyata, sehingga kita katakan di sini presisi efek obat yang lebih baik. Kemudian bisa juga untuk mengetahui efek obat pada kelompok populasi tertentu. Misalnya bagaimana apabila obat ini diujikan pada anak-anak atau pada lansia. Ya, nah ini bisa masuk ke dalam kontribusi yang kedua. Kemudian juga akan memberikan informasi mengenai interaksi dengan obat lain. Nah, mengapa seperti ini? Karena ketika obat tersebut dipakai di pasaran pada post-marketing surveillance, kita tidak bisa menghindari pasien atau partisipan itu juga mengkonsumsi obat lain. Nah, apabila ada efek interaksi obat, maka itu bisa dilaporkan kepada produsennya atau kepada penelitinya. Demikian juga dengan kontribusi yang selanjutnya, yaitu adanya informasi mengenai interaksi dengan penyakit lain. Jadi pada intinya di sini adalah kita mengetahui kondisi real dari suatu obat tersebut apabila sudah di-launching ke pasaran. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi mengenai obat lain yang mempunyai indikasi yang sama apabila itu sudah di-launching di pasaran. Nah, setelah obat tersebut diakses oleh masyarakat dan juga oleh rumah sakit atau dapat diakses juga oleh payer atau pihak asuransi, maka kita akan mendapatkan informasi mengenai beban ekonomi tentang bagaimana biaya penggunaan obat tersebut dibandingkan dengan efektivitasnya. Selanjutnya adalah memberikan informasi mengenai adverse drug reaction yang tertunda, karena memang ADR itu ada yang tidak bisa muncul secara dalam waktu singkat setelah minum obat, bisa juga yang munculnya tertunda setelah beberapa saat mengkonsumsi obat. Nah, dengan adanya kontribusi dari mendapatkan presisi obat yang lebih baik sampai mendapatkan informasi mengenai adverse drug reaction yang tertunda, maka itu akan memberikan jaminan keamanan obat secara legal. Jadi sebenarnya studi farmakoepidemiologi ini cukup penting, terutama dibutuhkan oleh para produsen obat ya, untuk mempertimbangkan kembali apakah obat ini masih bisa dipakai di pasaran atau harus ditarik kembali. Nah, saya kira kuliah pendahuluan ini sampai di sini. Tentu saja adik-adik mahasiswa harus memperkaya materi dengan mendapatkan materi-materi yang lain, bisa menggunakan scan QR code yang ada di sini. Nah, di sini sudah kita linkkan dengan YouTube supaya adik-adik mahasiswa bisa mendapatkan materi yang saya maksud. Baik, saya kira sampai di sini. Kita bertemu lagi pada subtopik yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.